Sahabat Museum Multatuli, jumpa lagi bersama kami di podcast Museum Multatuli. Podcastnya budaya, sejarah, tradisi, dan seni. Kebudayaan merupakan satu perbicaraan yang tidak habis untuk diperbincangkan, karena kebudayaan itu menyangkut keseluruhan hidup manusia. Sehingga untuk menghidupkan kebudayaan itu baik dalam perilaku, nilai, sikap, dan bentuk-bentuk kebudayaan, maka harus ada langkah-langkah untuk menghidupkannya. Baik langkah yang secara taktis, langkah yang strategis, maupun langkah yang politis. Bersama saya sudah hadir Kang Badrul Munir. Selamat malam, Kang Badrul Munir. Terima kasih sudah datang ke podcast Museum Multatuli. Terima kasih kembali. Hari ini kita akan bincang-bincang soal kebudayaan. Mengingat Kang Badrul Munir ini adalah Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Betul, berat juga nih. Iya. Sejak kapan Kang Badrul jadi Ketua Dewan Kebudayaan Lebak ini? Mungkin 3 bulan yang lalu lah, karena bulan April kita baru penetapan dan SK-nya itu keluar bulan Mei. Jadi baru 3 bulan lahir. Baru 3 bulan terakhir ini ya? Terakhir ini. Tahun bulan. 2014. 2024. 24 oh ya, sorry ya. Bukan 14. Bukan 14, itu sudah berlalu ya. Saya agak terlambat kalau menghitung tahun. Karena sudah masih merasa muda terus ya. Oh iya. Oh iya, itulah kebudayaan. Yang melatar belakangi kemudian kan pelaku budaya. Kalau bicara pelaku budaya di Lebak ya, atau orang-orang yang punya kapasitas di kebudayaan kan banyak tuh. Kemudian orang memilih Kang Badrul Munir. Kenapa kok orang memilih Kang Badrul Munir? Nah, itu juga saya kurang mengerti nih. Jadi awalnya Kabupaten Lebak, salah khususnya Dinas Budaya dan Pariwisata membuka sebuah pengumuman lah ya. Dicari ketua tim pemajuan kebudayaan Lebak. Nah, ternyata diusut itu terbentuknya itu dari usul-usul komunitas juga. Oh, teman-teman komunitas yang mengusulkan. Jadi teman-teman komunitas yang mengusulkan agar dibentuklah Dewan Kebudayaan Lebak gitu. Akhirnya opening di Budpar tuh mencari. Saya tanggal 27 itu mengetahuinya dari seseorang, ada pembukaan untuk pemajuan kebudayaan katanya. Iya. Nah, saya mendaftar lah gitu. Oh, mendaftarkan untuk ikut kompetisi, ikut pemilihan ketua. Ini udah gitu. Kayak kompetisi komisioner ya? Kayak kompetisi komisioner, kompetisi betul. Komisioner. Cuma ini bedanya komisioner kebudayaan. Komisioner kebudayaan. Ada kriteria khusus nggak menjadi ketua Dewan Kebudayaan itu? Di situ tidak ada. Oh, hanya di situ tidak boleh sebagai ketua di organisasi lain. Oh, di itu saja di rangkap jabatan. Ya, rangkap jabatan. Rangkap jabatan tidak boleh ya. Oh, jadi ikutlah seleksi. Ikut seleksi. Tapi sebelumnya Kang Badrul pernah atau lama berkecimpung di dunia kebudayaan? Iya, dari tahun 2007. Wah, lama sekali itu. 2007 itu membentuk sebuah komunitas Forum Saija namanya. Forum Saija. Ya, Adinda. Bukan. Enggak pakai Adinda. Bukan. Forum Saija, cowok semua. Oke. Jadi Saijanya yang diambil. Kalau Saija Adinda identiknya ada cewek ada cowok. Ini mah karena cowok semua jadi Forum Saija. Akhirnya terpilihlah menjadi ketua Dewan Kebudayaan Lebak. Apakah ini kebutuhan atau berangkat dari mana sehingga selain tadi ya latar belakang ada pengumuman, tapi di balik pengumuman itu kan tentu ada yang melatar belakangi kemudian kenapa dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan teman-teman komunitas kebudayaan dan kesenian itu sehingga akhirnya mengumumkan untuk
dibentuknya Dewan Kebudayaan. Kira-kira apa yang melatar belakangi secara sosiologis mungkin di Kabupaten Lebak? Mungkin pertama karena adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Oh, itu dasar hukumnya yang pertama itu. Terus ternyata Lebak juga menindaklanjuti dengan Perda Kebudayaannya, Pemajuan Kebudayaan. Dan di salah satu pasalnya itu Kabupaten Lebak itu harus membentuk tim pemajuan kebudayaan untuk memajukan kebudayaan yang di Lebak. Karena Lebak emang nilai jual kebudayaan itu sangat besar sekali di Lebak. Karena Lebak itu ya bisa disebut punya masyarakat adat yang khas dan terkenal di internasional levelnya, yaitu masyarakat adat Kanekes dan juga masyarakat adat Kasepuhan. Dan itulah mungkin mendorong bagaimana dibentuklah sebuah tim pemajuan kebudayaan yang bergerak di bidang kebudayaan, memfasilitasi atau menjadi fasilitator para komunitas dan masyarakat adat. Itu sih. Oke, memfasilitator ya, atau menjadi fasilitator. Iya. Memfasilitasi teman-teman pelaku seni dan budaya. Memfasilitasi apa itu? Bukan biaya yang pasti. Iya, orang kan pikirnya fasilitas. Fasilitas kan bentuk fisik. Kita tim pemajuan kebudayaan atau Dewan Kebudayaan Lebak itu belum punya anggaran. Ya. Dana Lebak itu baru pertama, dan uniknya juga salah satu kabupaten yang pertama yang membentuk sebuah Dewan Kebudayaan atau sebuah Dewan Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Banten. Kita satu-satunya di Lebak. Belum punya anggaran, belum punya apa, tapi dalam konteks fasilitasinya itu berbentuk konsultasi atau saran untuk pemerintah kabupaten, atau juga jadi sebuah wadah curhatan-curhatan komunitas yang punya curhatan, yang punya keluhan atau segala macamnya lah. Jadi orang-orang mengeluh ke Kang Badul. Ya, bahkan barusan tadi sore Kadis Budpar, Kabid Kebudayaan, beberapa kabid kumpul di Kadis Budpar itu untuk bukan menambah beban kerja ke tim kebudayaan, tapi untuk memudahkan para komunitas. Jadi sekarang itu mungkin akan ditetapkan bahwa segala macam contoh proposal fasilitasi, contoh gedang penca atau apalah itu harus melalui rekomendasi dari tim pemajuan kebudayaan. Oke. Jadi akan mengkurasi segala macam. Jadi jenis-jenis tentang kebudayaan itu akan diarahkan di tim pemajuan kebudayaan itu. Oke. Artinya teman-teman pelaku seni dan budaya ini nanti ada yang diakomodir gitu ya, kemudian difasilitasi dan lain sebagainya gitu ya. Agar kemudian kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh teman-teman pelaku budaya itu kemudian selaras dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah misalkan begitu. Betul. Ya. Oke. Tapi secara keorganisasian posisi Dewan Kebudayaan itu atau tim pemajuan kebudayaan ya, itu ada di mana Kang? Ada di bawah dinas atau dia sebagai lembaga ad hoc? Ini bisa disebut mungkin organisasi plat merah lah ya, karena kita SK-nya SK Bupati. SK-nya gitu. Bupati di bawah wewenang Disbudpar, Dinas Budaya dan Pariwisata. Oke. Jadi teman-teman, kenapa kita ngebahas ini dulu, karena pertama Dewan Kebudayaan ini punya peran strategis. Artinya dalam satu lingkungan masyarakat di Kabupaten Lebak, kehadiran Dewan Kebudayaan itu ketika bicara kebudayaan dia memiliki peran yang sangat strategis ya gitu Kang Badul Munir ya. Iya, betul. Sehingga kenapa kemudian kita sajikan dalam podcast ini? Karena salah satunya itu, ketika kita bicara kebudayaan ya Dewan Kebudayaan sangat strategis di sana. Kemudian yang kedua juga ada penengah. Ya. Nah itu. Ya, ada penengah antara para pelaku seni budaya dengan pihak pemerintah. Yang biasanya nih agak-agak ini nih Kang Badrul. Kalau tidak ada ya, sedikit kalau tidak ada moderatornya kan di tengah ini bisa biasanya terjadi perdebatan gitu ya antara pelaku seni dan pemerintah. Kang Badrul sendiri melihat itu bagaimana? Ini sangat strategis banget. Bisa disebut banget. Kenapa? Karena banyak juga orang pelaku budaya itu tidak tahu mau kemana. Ya. Contoh minggu kemarin itu ada salah satu orang
kebudayaan orang kesepuhan yang dia lolos jadi duta budaya provinsi, dia tuh nggak tahu, ternyata nggak dinas pun tidak tahu gitu. Tapi karena ada tim pemajuan kebudayaan itu, mereka bilangnya ke tim pemajuan kebudayaan. Contoh akhirnya kita bisa membantu mengajukan fasilitasi untuk mereka, minimal bantuan dana untuk ya contoh seperti apa namanya itu di karantina segala macam lah gitu. Jadi dia menang itu dari salah satu kesepuan di kita. Nah itu hal-hal yang sepele itu kadang-kadang pelaku-pelaku budaya nggak tahu mau kemana nih. Ya. Terkadang mereka sungkan juga ke pemerintahan. Betul. Atau sedikit agak kurang enak lah gimana. Nah disitulah peran tim pemajuan kebudayaan atau kebudayaan Lebak itu ya memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada mereka. Betul. Kang Badrul sendiri melihat apa namanya dinamika kebudayaan daerah ya, khususnya di Kabupaten Lebak. Seperti apa misalkan peluang dan tantangan tentu yang dihadapi oleh teman-teman pelaku budaya dan pelaku seni, terus di dalamnya ada pemerintah juga. Bagaimana dinamikanya sekarang ini kayak apa tuh? Saya melihat sih ya, kebudayaan ini harusnya menjadi salah satu program unggulan di Kabupaten Lebak. Walaupun kami dari tim pemajuan kebudayaan Lebak itu ya organisasi yang disokong oleh pemerintah kasarnya gitu. Tapi saya sering mengkritisi karena seharusnya itu Lebak itu yang didahulukan itu kebudayaan dulu. Agar kebudayaan itu menjadi nilai jual yang tinggi, terlestari, terkembangkan ya. Akhirnya yang hal-hal yang lain itu akan mengikuti karena kebudayaan itu kan disebutnya ekosistem. Jadi seluruhnya itu saling berkaitan dan saling punya korelasi. Maka kebudayaan itu emang harus jadi satu bahan dasar ya perencanaan pembangunan daerah. Segala sesuatunya harus melihat sisi kebudayaan dulu. Maupun membangun agrowisata, ekowisata harus sisi kebudayaan dulu yang dilihat. Nah itu. Nah ini menarik kalau sudah bicara soal strategi pembangunan ya. Nah jadi itu juga. Menurut saya ada kemajuan kemajuan visioner. Ketika menempatkan kebudayaan dalam strategi pembangunan daerah. Iya. Nah itu kira-kira pemikiran-pemikiran semacam itu, kebudayaan jadi strategi pembangunan daerah itu kira-kira dalam pikiran-pikiran para stakeholder kita, para pejabat daerah kita atau di masyarakat kita sudah hadir atau belum? Belum. Oh belum ya? Belum. Masih ini ya, masih disebut sakral lah kebudayaan itu. Jadi kebudayaan itu dianggap hanya sebuah tontonan, hanya sebuah kenikmatan biasa lah ya. Dan konteksnya kadang kebudayaan itu dianggap sebagai sebuah hanya pertunjukan. Masyarakat itu belum mengenal kebudayaan. Padahal kebudayaan itu memiliki domain, kebudayaan itu hampir keseluruhan ya. Kalau dalam bahasa akademisnya itu domain kebudayaan itu ada 4, Kang Nedi itu. Salah satunya pertama yaitu disebutnya manusianya ya, atau betul. Yang pelakunya gitu. Terus ada di politiknya, bahkan yang harusnya pertama itu perekonomiannya. Jadi kebudayaan itu awalnya perekonomian, bagaimana manusia bisa berpikir untuk bertahan hidup. Akhirnya terbentuklah kebudayaan menanam padi, kebudayaan serentahun segala macam. Terus keduanya yaitu sosialnya, bagaimana hubungannya, terbentuklah sebuah ya silaturahmi. Nah, yang ketiga yang paling penting politik. Politik itu bagaimana sebuah masyarakat itu bisa terbentuk, siapa yang mimpin segala macam. Jadi banyak banget. Yang keempat yang sering disebut itu idealisasi ya, atau seninya ya, hal-hal yang non materialnya lah gitu. Nah itu ya, maka kalau pembangunan daerah tanpa melihat sisi kebudayaan itu ya akhirnya akan merusak ekosistem itu sendiri. Apalagi kita punya ciri khas ya gitu. Contoh ada ciri khas kebudayaan orang Kanekes atau Baduy, ada kesepuhan. Nah itu bisa punya nilai jual tinggi. Jadi nggak usahlah pemerintah sekarang itu, daerah khususnya
menggembor-gemborkan pariwisata, suruh berkunjung ke sini, ke Cisawara segala macam. Kalau kebudayaannya tidak dibentuk dulu ya seperti apalah gitu. Artinya nantinya ketika mindset kebudayaannya ini belum terbentuk, malah promosi kebudayaan, promosi wisata, malah kemudian akan merusak budaya dan wisata itu sendiri begitu ya. Itu kebudayaan dulu yang harus dilestarikan. Yang dimaksud kebudayaan yang tadi itu berarti nilai ya? Nilai hidup manusia gitu ya? Nilai hidup, nilai kebiasaan, nilai apa ya, adat istiadat, pokoknya nilai kebudayaan itu. Ketika itu kemudian menjadi strategi pembangunan daerah, kira-kira implementasinya seperti apa? Misalkan salah satu contohnya, ketika misalkan strategi kebudayaan menjadi menjadi strategi dalam birokrasi, dalam kehidupan sosial, dalam politik dan lain sebagainya. Itu kira-kira konkretnya seperti apa ketika dijadikan sebuah strategi pembangunan di daerah? Ini kompleksitas banget ya. Jadi ya pertama mungkin pemerintah harus menyediakan lah ya salah satu wadah untuk para komunitas. Karena komunitas itu bisa disebut tulang punggungnya suatu daerah bisa hidup. Tanpa komunitas kayaknya susah lah ya. Finlandia negara kecil tapi maju banget ya. Itu mereka punya 1000 komunitas, ribuan komunitas di sana. Nah, dan komunitas itu dihargai dan dijadikan sebuah acuan untuk pemerintah meminta saran, pemerintah meminta konsultasi segala macam itu agar setiap pembangunan keputusan atau kebijakan pemerintah itu punya masukan-masukan dari komunitas, karena komunitas pelaku yang sebenarnya dalam kebudayaan itu. Tanpa komunitas kayaknya nggak akan bisa bangkit lah ya. Iya, karena bicara soal pembangunan itu kan keseluruhan, artinya keseluruhan juga masyarakat ya, yang di dalamnya terdapat banyak sekali ekosistem kan gitu. Ekosistemnya. Iya, selain eko-eko yang lain juga kan. Ada ekosistem yang semuanya harus saling harus saling terhubung gitu. Saling kerja bersama. Oke, melihat tadi pernyataan dari Kang Badrul dengan sudah adanya Dewan Kebudayaan, kemudian support dari pemerintah juga sudah ada, kemudian potensi di masyarakat juga, misalkan sumber daya manusianya juga sudah ada. Ke depan harapannya Kang Badrul Munir sebagai Dewan Kebudayaan atau tim pemajuan kebudayaan inginnya seperti apa Kabupaten Lebak secara kebudayaan? Jadi masyarakat itu ikut berperan, masyarakat itu ikut menyadari bahwa kebudayaan itu nilai yang paling tinggi di antara kehidupan kita. Jadi contoh setiap ada event-event atau acara-acara kebudayaan itu masyarakat ikut dilibatkan dan ikut terlibat. Contoh sepele mungkin ada acara kebudayaan Seba Baduy yang setiap tahun diadakan dan pengunjungnya sangat banyak, itu terkadang seperti eksklusif Seba Baduy itu, padahal itu bisa disertakan penduduk-penduduk sekitar Kabupaten Lebak, sekitar pemerintah itu bisa dilibatkan, mereka ikut terlibat. Contoh hal-hal sepelenya ya, atribut-atribut atau dagangan-dagangan diubah sedikit lah ya untuk menjadi nilai-nilai jual terhadap produk-produk lokal atau cari kearifan lokal. Nah, itu masih belum. Jadi kedepannya harapan tim kebudayaan Lebak ini bisa bisa memberikan sebuah sosialisasi lah ya terhadap masyarakat sekitar, ketika ada event itu bisa dilibatkan dan terlibat. Secara langsung. Bukan hanya diomongin doang atau disampaikan ada Seba Baduy, bukan. Mereka diajak terlibat kayak gitu. Tidak ditempatkan sebagai penonton ya. Nah, itu dilibatkan sebagai penonton agar mereka terlibat di dalamnya, semuanya dilibatkan. Nah, itu. Tidak dijadikan tontonan, tapi bagaimana Seba Baduy ini salah satunya kemudian menjadi tuntunan. Sehingga ketika setelah Seba Baduy ada nilai-nilai baru dalam hidup kita yang pada akhirnya memperbaiki
hidup kita baik secara sosial, politik dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Ada nilai-nilai tradisi, nilai-nilai kedaerahan yang memang diberlakukan dalam sistem hidup kita ini gitu ya. Kurang lebih. Salah satunya misalkan ketika kita mau memerangi korupsi, Baduy sudah punya slogan panjang temenang dipotong, pondok temenang disambung kan gitu. Betul. Artinya seada-adanya aja gitu ya. Jangan jadi sampai korupsi jadi budaya. Iya, jadi budaya yang panjang diambil, dipotong, yang kurang diambil juga nanti. Oke, terima kasih Kang Badrul Munir sudah membersamai podcast Multatuli di kesempatan sekarang ini. Mudah-mudahan tujuan dan kerja-kerja kebudayaan Kang Badrul sukses ya. Dan kita tahu bahwa kerja-kerja kebudayaan tidak mudah, maka saya ucapkan selamat untuk Kang Badrul Munir untuk mengerjakan kerja-kerja kebudayaan yang cukup. Dan satu lagi nih Pak Nedi, kita dikasih tempat di Gedung Juang 45. Itu salah satu cagar budaya. Jadi mulai besok juga kami akan merekrut kawan budaya, yaitu para anak muda yang kalau mungkin per komunitas bisa mengirimkan satu orang untuk terlibat di kawan budaya. Regenerasi. Siap, itu harus disosialisasikan ya. Sosialisasikan. Sekali lagi terima kasih Kang Badrul. Terima kasih kembali. Waktu kita sudah selesai. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dulu ke Kang Badrul Munir terutama Dewan Kebudayaan Lebak. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Kemendikbudristek, kepada teman-teman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, dan teman-teman di DAK Museum Multatuli tahun 2024. Saya Nedi Suryadi, pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih.